Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asruriyati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP Negeri 2 Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif dengan tema Praktik Segitiga Restitusi. Sebelum menampilkan praktiknya, terlebih dahulu mari kita ingat kembali apa itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi dapat dilakukan dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahap menstabilkan identitas dapat ditandai dengan pernyataan seperti, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Kemudian tahap validasi tindakan yang salah dapat dinyatakan dengan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tahap selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Seperti keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, praktik segitiga restitusi ini akan saya lakukan pada 2 kasus, yaitu yang pertama, kasus merokok di jam istirahat. Deskripsi kasus. Arif, siswa kelas 9C, menyelinap keluar saat jam istirahat. Ia merokok di halaman rumah penduduk dekat sekolah. Saat kembali ke sekolah, bajunya beraroma rokok yang sangat menyengat. Saya memergokinya dengan baju yang beraroma rokok itu. Dia pun mengakui bahwa dia telah merokok. Skenario praktik segitiga restitusi untuk kasus merokok meliputi tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Pada tahap awal, yang dilakukan adalah menciptakan suasana yang nyaman dan penuh keterbukaan, menggali penyebab siswa merokok, menyampaikan tujuan pertemuan. Pada tahap inti, yaitu praktik segitiga restitusi, tahap yang dilakukan adalah yang pertama, menstabilkan identitas. Kamu bukan yang pertama dan satu-satunya siswa yang pernah merokok di sekolah. Merokok bahkan sudah menjadi adat di daerah ini. Melepaskan diri dari kecanduan memang tidak mudah. Tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Merokok adalah pelanggaran dan berbahaya bagi kesehatan. Apakah ada cara untuk berhenti merokok? Yang ketiga adalah tahap menanyakan keyakinan. Mengapa ada larangan merokok di sekolah? Apakah kita sepakat bahwa merokok selayaknya dilarang? Apa yang dituju dari larangan merokok? Kemudian tahap akhir yaitu merumuskan tindakan, apa yang akan dilakukan siswa untuk berhenti merokok, dan menanyakan tanggapan terhadap praktek segitiga restitusi. Yang perlu digarisbawahi adalah skenario bukanlah skrip. Skenario adalah perencanaan bukan dialog. Dialog dalam praktek segitiga restitusi akan mengalir sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Kasus 2. Sering datang terlambat. Deskripsi kasus. Willy, siswa kelas 9C, sering datang terlambat. Hampir setiap upacara dia berada di barisan siswa yang datang terlambat. Catatan di buku pelanggaran tentang datang terlambat juga sudah banyak. Berkali-kali diperingatkan, Willy tidak menunjukkan perubahan. Skenario praktik segitiga restitusi untuk kasus sering datang terlambat meliputi tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Tahap awal yaitu menciptakan suasana nyaman dan penuh keterbukaan, menggali penyebab siswa sering datang terlambat, dan menyampaikan tujuan pertemuan. Pada tahap inti, yaitu praktik segitiga restitusi, meliputi tahap menstabilkan identitas, yaitu banyak siswa lain yang juga terlambat masih lebih baik daripada membolos, dan terkadang kita harus mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Tahap yang selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kebiasaan terlambat tidak baik untuk diri sendiri. Adakah cara untuk tidak terlambat? Tahap yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Mengapa siswa harus datang tepat waktu? Apakah kita sepakat bahwa siswa harus datang tepat waktu? Apakah yang dituju dari larangan datang terlambat ke sekolah?
Kemudian tahap akhir yaitu merumuskan tindakan apa yang akan dilakukan siswa untuk tidak terlambat datang ke sekolah, dan yang terakhir menanyakan tanggapan. Arif, Iya, Bu. kamu merokok lagi. Kenapa kamu merokok? Lambene kecut, Bu. Terus mau ora ngerokok. Lambene kecut. Iya. Berarti kalau nggak merokok itu ada sesuatu yang dirasa ya. Oke. Sebenarnya masalah merokok itu banyak sekali yang melakukan, banyak juga yang kecanduan. Dan di sekolah ini juga kamu bukan yang pertama dan bukan yang satu-satunya pernah merokok. Tuh. Juga kayaknya menjadi suatu adat di lingkungan ini ya. Katanya kalau anak sudah sunat itu dikasih rokok. Wajib bahkan ya. Orang tua juga nggak melarang. Ya ada yang melarang, ada yang enggak. Tergantung anaknya, bunganya apa enggak. Oh, sebenarnya orang tua juga melarang. Iya. Nah, itu ya. Tapi kamu tahu peraturan di sekolah ini itu seperti apa? Tahu. Apa? Seperti Dilarang apa? merokok. Terus disiplin. Dilarang merokok, disiplin. Sekolah itu KTR, kawasan tanpa rokok ya. Nah, terus kenapa ada peraturan seperti itu? Menurut kamu? Supaya anak-anaknya menjadi baik. Menjadi baik. Baik saja? Atau ada sesuatu yang lain yang dituju? Menjadi anak tersebut menjadi perilaku lebih baik. Pastinya merokok itu dilarang karena membahayakan kesehatan. Tentunya sekolah ataupun pemerintah ya kalau memberikan peraturan pasti kan ada tujuannya yang baik. Kalau orang tidak merokok itu kan lebih sehat, lebih secara kedokteran, secara medis lebih panjang umur, begitu kan? Iya. Ya, kamu sepakat itu? Ya sepakat. Sepakat ya. Nah, cuma kamu ya masih merokok gitu. Berarti kamu sudah mengikhlaskan ya kalau kesehatanmu nanti terganggu. Iya. Sudah ikhlas. Nah, kita kan sudah sepakat ya. Kamu sebagai siswa pun sudah sepakat bahwa dengan bersekolah di sini berarti siap menaati peraturan di sini. Artinya kamu sudah sepakat, ya kan? Iya. Bisa disepakati ya. Termasuk peraturan tentang rokok. Nah, gitu. Nah, sekarang apa yang kamu inginkan? Maksudnya, kamu tahu merokok itu nggak baik. Kamu tahu merokok itu nggak ya melanggar peraturan sekolah, nggak baik bagi kesehatan. Nah, sekarang untuk merubah perilakumu itu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau habis makan permen. Oh, makan permen. Kalau untuk berhenti gitu ya, berhenti mungkin sulit ya? Berhenti sulit. Sulit. Kamu pernah mencoba berhenti? Pernah. Pernah. Berarti kamu bukannya tidak berusaha ya? Sudah pernah berusaha ya? Sudah. Tapi memang sulit. Yang dirasa apa? Yang dirasa ya bingung biasanya. Biasanya kebal kebul, Iya. terus ora kebal kebul. Tapi setidaknya kamu pernah mencoba, pernah berusaha. Nah, waktu kamu mencoba itu apa yang kamu inginkan? Bisa beli jajan. Oh, uangnya untuk beli jajan. Berarti kamu sama sekali nggak peduli kesehatanmu, nggak peduli peraturan gitu ya? Yang penting duitnya kena gue jajan gitu ya? Iya. Nah, sekarang umpama kamu kan sudah pernah berusaha seperti itu. Nah, dengan keyakinan kita bahwa merokok itu nggak baik, merokok itu melanggar. Ingin nggak kamu mencapai yang ideal itu, kepatuhan yang ideal? Pengen nggak? Pengen. Kira-kira usahamu untuk ke sana seperti apa? Misalnya bingung, Bu, belum tahu caranya. Belum tahu caranya. Nah, kalau kita
dari suatu titik kita ingin mencapai titik yang lebih tinggi, itu kan kita otomatis melihat jalannya ya, tangga-tangga mana yang bisa kita tempuh. Nah itu tangganya sebenarnya kamu tadi udah tahu bahwa mungkin pelan-pelan mengurangi. Kalau habis makan coba cari kesibukan yang lain, ben ora kepengen full Nggih. gitu ya. Itu bisa kamu lakukan ya. Bisa ya, bisa Bisa, dilakukan. bisa. Nah, berarti besok lagi jadilah Arif yang lebih baik. Nggih, Bisa ya? bisa. Nah, mungkin itu saja untuk kali ini. Kalau besok ada sesuatu lagi yang harus dibicarakan, Bu Guru akan memanggil Arif lagi. Berdasarkan catatan yang ada di Bu Guru, kamu itu sering sekali terlambat. Coba sekarang berdiri. Sekarang bajunya juga tidak dimasukkan. Sekarang bajunya juga nggak dimasukkan, tidak berdasi juga. Nah, itu pelanggaran-pelanggaran yang Willy lakukan. Ya, Bu Guru pengen tahu kenapa Willy seperti itu. Pertama, kenapa sering terlambat? Tidur malam, Bu. Tidur malam. Terus? Tidur malam kan ada alasannya, Bu. Kenapa Bukan itu? main HP doang. Itu Kenapa? saya kayak nyari uang buat sangu Nyari uang sekolah, saku. ya. Biar nggak membebani orang tua sih, Bu. Oh. Nah, ya sedikit-sedikit lah. Itu bungkusi bakso, Bu. Bungkusi bakso. Ya kan. Kalau malam lembur Lembur diupahi. dikasih upah. Nah, sampai jam 1 kayaknya. Jam 1 malam. Jam 1 malam. Sudah selesai itu kerjanya. Ya masih melek-melekan, Bu. Main Masih HP. melek. Gitu. Ya artinya yang bikin malam banget main HP-nya. Ya gitu sih. Tapi ya itu saya suka irit orang tua. Untuk membantu orang tua ya, meringankan beban orang tua. Sebenarnya yang masalah keterlambatan itu bukan kamu sendiri sih, banyak temennya dan dengan berbagai alasan. Ada yang malah sama sekali alasannya tidak bisa dibenarkan. Ada yang benar-benar main game sampai malam, sampai begadang nggak tidurnya pas adzan subuh, akhirnya terlambat sampai sekolah. Dan terlambat pun masih lebih baik sih daripada anak yang kelainan terlambat bangun terus nggak berangkat dengan alasan pusing. Ya tentu saja pusing, wong bangun tidur kan mesti rasanya pusing. Nah gitu. Jadi ya memang ada kalanya kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah kalau Willy sendiri ingin nggak sih terlambat? Enggak sih, Bu. Nggak ingin terlambat. Oke. Terus Willy tahu peraturan di sekolah kita tentang keterlambatan itu seperti apa? Nggak tahu. Kalau sudah bel masuk, itu sudah kategori terlambat. Bel masuknya jam berapa? Tahu nggak? 7.15. Berarti sebelum jam 7.15 harusnya Willy sudah di sekolah untuk tidak digolongkan sebagai terlambat. Begitu. Nah, Willy sendiri ingin nggak mencapai kayak murid yang bisa kasih, nggak terlambat, jadi lebih tenang juga kan pikirannya. Pengen nggak? Pengen. Terus kira-kira menurut Willy tuh apa yang bisa dilakukan untuk mencapai itu? Tidur kasih. Terus kaitannya dengan kamu harus mencari tambahan uang saku itu gimana? Kalau kamu tidur kasih? Ya itu kan Bu sih itu kerjanya jam 12 sampai jam 12. Enggak, itu kerjanya jam 12 sampai jam 1. Ya saya jam 7 tidur dulu. Oh gitu. Tidur dulu, nanti jam 11 bangun. Itu untuk dijual jam berapa sih? Jualnya di pasar pagi itu jam 3. Oh gitu. Itu punya tangga saya. Oh. Saya di perintah gitu. Ada honornya gitu ya. Disuruh, Ya.
Jadi kamu bisa menyiasati ya dengan insya Allah bisa ya. Itu semua ya memang pasti sulit. Apalagi kalau sudah terbiasa, pasti untuk merubah perilaku itu sulitnya minta ampun. Kayak kita mendaki gunung itu pasti susah. Lebih mudah turun daripada naik. Kalau untuk merusak perilaku gampang Apple ya. Iya. Tapi kalau kita memperbaiki perilaku ya seperti kita naik gunung. Harus banyak tenaga, usaha, kesungguhan seperti itu. Tapi Willy siap ya untuk melakukan semua itu ya. Oke. Ya, Bu Guru harapkan, Bu Guru doakan semoga Willy juga dimudahkan dalam usaha untuk menjadi siswa yang tertib disiplin. Ya, kalau besok ada sesuatu lagi yang perlu dibicarakan nanti Bu Guru panggil lagi.